Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menggelar konferensi Kelapa Sawit Indonesia atau IPOC yang dilaksanakan di Bali International Convention Center, Nusa Dua dari 6 November hingga 9 November 2024. Gelaran konferensi ini dihadirkan oleh GAPKI sebagai tanggapan untuk menjawab berbagai tantangan dan dinamika perkembangan dalam industri minyak sawit global. Sepanjang tahun 2024, minyak kelapa sawit tetap menjadi komponen kunci dalam pasar minyak nabati global. Sebagai minyak nabati dengan konsumsi terbesar di dunia, minyak kelapa sawit memainkan peran vital dalam berbagai sektor seperti untuk konsumsi dan energi baru terbarukan. Menariknya, sekitar 60% dari total produksi minyak kelapa sawit Indonesia ditujukan untuk pasar ekspor yang telah mencakup lebih dari 160 negara. Mona Surya selaku Ketua Panitia dalam sambutan pembukaan mengatakan pentingnya IPOC dalam berkembangnya industri minyak sawit yang membahas arah pertumbuhan dan inovasi pada industri ini. Hal ini berhubungan dengan gejolak politik perekonomian global dan sentimen yang muncul akibat peraturan di Eropa terkait dengan kelapa sawit. Global economy has faced numerous challenges, including persistent high inflation, geopolitical tension among major economies, and ongoing war in Ukraine. These factors have contributed to significant economic uncertainty. The palm oil industry has not been immune to these challenges. We have experienced price volatility, stagnation in production in key producing countries, and trade barriers imposed by importing nations through regulation such as the European Union Deforestation Regulation or EUDR. National regulation continue to play a crucial role in shaping the industry direction and operation. The implication of the EUDR, market insight from regional perspective, and the price outlook for palm and olive oils. We are honored to have an array of prominent and professional speakers who will share their valuable perspective. Pilihan kita tukar Badung sejahtera Suya dinata Wayang sia sebesarnya Itu alit yang dinata Badung yang merata Titiang pasangan Suya Dinata Nyuk Serahang Pedewekan Ring Kramo Badung. Nomor 1 Semeton Badung, tentukan pilihan Anda. 27 November, nomor 2 yang dituju. Menuju Badung yang kreatif dan produktif. Sapta Kriya Adi Cipta. Untuk mengatasi masalah kemacetan, sampah, pemenuhan air bersih, pelestarian kehidupan beragama, adat, tradisi, seni budaya, mutu pendidikan, layanan kesehatan, hingga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Adi Cipta, coblos nomor 2. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Dalam acara konferensi Kelapa Sawit Indonesia atau IPOC yang dilaksanakan di Bali International Convention Center, Nusa Dua dari 6 November hingga 9 November 2024. Kementerian Perdagangan turut memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan konferensi minyak sawit yang digelar oleh GAPKI, serta berkomitmen untuk bersama-sama dengan para pelaku kepentingan untuk memajukan industri kelapa sawit, seperti menstabilkan produksi, memperluas negara tujuan ekspor minyak sawit,
dan peningkatan UMKM Desa Explore. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso saat memberikan sambutan pembuka melalui video. Jajaran Kemendak berkomitmen untuk mendukung dan terus bersinergi dengan para pemangku kepentingan di industri sawit, baik melalui kebijakan yang kami terbitkan maupun melalui kemudahan akses pasar dalam perjanjian perdagangan yang telah diselesaikan. Untuk itu, saya berharap konferensi ini dapat menghasilkan masukan yang konstruktif bagi saya untuk mendukung 3 fokus tanam Kemendak saat ini, yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan UMKM Desa Ekspor. Selain Menteri Perdagangan, Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto juga turut memberikan sambutan. Meskipun tidak hadir secara langsung, Erlangga memberikan sambutan pembuka melalui video yang membahas mengenai kebutuhan pangan dan energi yang terbarukan, berkelanjutan, serta ramah lingkungan. Salah satu kebijakan pemerintah yakni terkait dengan peningkatan program biodiesel yang menjadi B50. Menurutnya, ini menjadi salah satu fokus pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan energi tanpa harus memberikan dampak terganggunya kebutuhan makanan dan ekspor. Untuk mengakomodir hal tersebut, perlu memacu pelaksanaan program penanaman kembali lahan sawit petani atau PSR, yang mana telah dilakukan sejak 2017 dan telah melayani sekitar 360.000 hektar lahan. Indonesia biodiesel policy is primarily aimed at reducing dependence on imported fossil fuel, fostering a more sustainable energy mix, and support palm oil industry. The key element for this policy is the mandatory pulp-based biodiesel for transportation and industry, which will be increased to B40 in 2025. We are confident that Indonesia has the potential to significantly boost its palm oil production and productivity in the coming years. Ladies and gentlemen, we acknowledge that some strategies shall be deployed to properly manage oil palm production in a way that support the economic growth, energy needs, and food security while protecting the environment. These strategies including enhancing smallholder replanting program, such as PSR. Since 2017, Indonesia has provided PSR grant for approximately 360,000 hectares, benefiting of 158,000 of smallholders. Om Swastiastu, saya Yoyan Karjubari. Om Swastiastu, saya Ketut Putra Ismail Jahid. Kami calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem 2024-2029 dari jalur independen. Gaji, tunjangan, apapun yang kami dapat dari pemerintah, kami serahkan kembali kepada masyarakat. Kami mengharapkan rakyat Karangasem untuk bisa memilih saya supaya jadi menang. Karisma nomor 1 dan yakin kami menang. Om Santi Om. Penambahan jumlah armada terjemput pasien di setiap desa akan dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan secara efisien dan gratis. Program bantuan untuk piadalan dan ngapen akan ditingkatkan hingga 100% guna meringankan beban masyarakat. Kabupaten Karangasem memiliki potensi yang besar di sektor kelautan dan pertanian. Kehadiran Perseroda melalui perusahaan daerah diharapkan dapat menampung hasil kekayaan alam Karangasem sekaligus membantu menstabilkan harga hasil panen para petani dan nelayan. Nana Swadi untuk Karangasem semakin baik. Om Swastiastu. Saya Igusti Putu Parwata SE dan saya Pandu Prapancalagosa SHMH, calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem nomor urut 3. Mohon doa restu dan dukungan seluruh masyarakat Karangasem untuk kami, Guspar Guru Pandu, coblos nomor 3. Om Santi Om.
Hadir secara langsung Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang sekaligus membuka rangkaian acara IPOK ke-20 di Nusa Dua Bali. Dalam pembukaannya, Sudaryono mengingatkan tujuan pembangunan yang dilakukan pemerintah, yaitu untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Yang mana hal itu dapat dicapai melalui dengan pertanian industri. Dirinya juga mengatakan keinginan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi keberlanjutan. Menurut Sudaryono, hal ini membutuhkan pertambahan produksi dan para petani sawit diharapkan untuk dapat menggunakan bibit yang berkualitas. Bibit yang berkualitas dapat memberikan keuntungan yang lebih baik mengingat waktu yang dibutuhkan oleh para petani dalam memproduksi sampai memanen sawit membutuhkan waktu yang panjang. Disinilah peran Gapki dibutuhkan untuk dapat memonitor dan memberikan edukasi kepada para petani sawit agar mampu memilih dan menggunakan bibit sawit yang berkualitas. Ilustrasinya adalah pohon induk untuk bibit itu kita bisa cek sebenarnya bibit ini dengan cara teknologi tadi, teknologinya orang Indonesia yang punya. Dia kalau dia ada di Amerika tapi dia meneliti itu dan labnya sudah ada di Medan. Nah ini kita sedang mencoba bagaimana ini kita manfaatkan. Jadi sebelum benihnya ya ditambahkan kan itu kan benih kemudian disemai ya. Sebelum jadi kecambah itu kita udah cek dulu indukannya. Barang ini nanti kalau jadi pohon sawit menghasilkan seperti apa tuh, sehingga kita ingin nanti bibit-bibit sawit itu terstandar dan tersertifikasi. Memang sekarang juga terstandar dan terverifikasi, cuman banyak oknum yang menjual standar namanya palsu dan dijualnya tuh di online, terus harganya kelihatannya murah, tapi kan merugikan rakyat. Itu saya kira bahaya ya. Jadi kami ingin nanti Pak Ketum salah satu poin juga kita ingin diskusi dengan Gapki adalah bagaimana bibit ini juga memakai fasilitas yang lab tadi itu, bagaimana kita memastikan sebelum bijinya jadi kecambah itu kita sudah tahu bahwa nanti kalau jadi kecambah kemudian ditanam akan menjadi bibit yang unggul dan menghasilkan produktivitas sawit kita yang lebih besar. Selain itu, Wamen Sudaryono juga mengatakan jika Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit di dunia, seperti memiliki angsa yang dapat menelurkan telur emas. Dirinya menjelaskan jika pemerintah dan para pemangku lain harus menjaga dan merawat dengan baik perkembangan dan kelanjutan industri sawit. Di antaranya berupaya untuk menyelesaikan dan mencari solusi dari setiap tantangan dan dinamika dalam industri sawit, agar dapat selalu memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya para petani sawit. Om Swastiastu, Titiang, Sugawa Swardana calon nomor 1, mari kita wujudkan Buleleng Sakti Berbudi menuju Indonesia Emas. Buleleng membiru, bangun bandara baru. Coblos nomor 1, Sugawa Swardana. Om Santi, 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 Om. Anak sih malah ngadap, anak kan masuk SMP, kena penurunan ngaben. Ijal ya? Coba di program calon nomor 2 mu. Ada Tia, masuk buku gratis sampai SMP, kembang pakaian, sepatu, tas, dan buku gratis. Bantuan ngaben, pesawat sampai 2 juta. Ambulan gratis, misi subsidi, pajak tanah. Paten kan, jok sejahtera, dan maju umi nih. Ini saya hadir mang ngadap. Tuh anak lang tanai. Coba cari, jok karena bisa ngadap. Dukung dan pilih nomor 2 untuk Buleleng maju sejahtera.
Salah satu isu menarik yang ramai menjadi bahan diskusi di IPOC 2024 yakni dorongan pemerintah untuk menambah energi bersih berkelanjutan. Saat ini penggunaan energi terbarukan atau biodiesel baru mencapai 40% atau B40, yang mana target pemerintah untuk menggunakan B50 di tahun 2028 mendatang. Peningkatan penggunaan biodiesel yang menjadi B50 tentu menjadi tantangan, karena harus dibarengi dengan produksi sawit yang juga untuk mencukupi kebutuhan industri dan pangan. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Edi Martono, mengemukakan pendapatnya mengenai keinginan pemerintah untuk menggunakan B50 di 2028. Dirinya menjelaskan dengan perhitungan saat ini, jumlah yang dibutuhkan pemerintah dan jumlah produksi sawit masih memiliki selisih. Edi menganggap masih sulit jika B50 untuk dipergunakan mulai tahun 2028. Kalau kita bagus di 2025 untuk replanting program, implementasinya itu pun paling kan sekitar 150 ribuan kan. Artinya itu butuh lagi 3 tahun dari tanam. Kemudian tambah lagi di 2026. Rasanya memang ya masih belum bisa. Kalau menurut kami ya harusnya tetap harus dilihat benar kira-kira seperti apa. Karena saya meyakini kalau untuk lebih dari yang sekarang kan kemarin pemerintah 180 ribu hektar per tahun itu pun sulit tercapai. Tapi saya meyakini juga kalau ini halangan semua dihilangkan, itu harusnya bisa speed up. Ya, tercapai 150 ribu misalnya. Kemudian di 3 tahun kemudian kira-kira kita masih bisa mendapatkan minyak kira-kira sekitar masih di awal kira-kira 3 ton per hektar per tahun. 3 ton kali aja 150 ribu. Nah itu tambahannya. Nah baru nanti tahun depannya meningkat lagi. Bisa meningkat, kan dia nggak bisa langsung karena itu waktu di awal kan kandungan airnya juga masih lebih besar dari minyaknya gitu. Jadi untuk menambal tadi tambahan demand 3 juta ton jadi 19 juta itu masih jauh ya Pak ya? Dengan even dengan replanting PSE dari Iya, memang bisa, tapi kita harus speed up untuk replanting itu sampai kapan targetnya harus tercapai yang 2,1 juta itu ya. Replanting rakyat itu harus segera, harus punya program, harus selesai di kapan supaya bisa ngejar untuk ini gitu. Namun dirinya masih optimis keinginan tersebut dapat tercapai meskipun harus melihat jumlah produksi dan target yang diberikan agar pengguna biodiesel 50 dapat segera tercapai. Lebih lanjut, peningkatan produksi sawit menjadi kunci pada sektor industri dan pangan. Dengan target yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan sektor pertanian sawit dapat menuju ke arah yang lebih baik dengan kualitas dan hasil produksi yang juga menguntungkan. Tentunya hal ini yang ingin dicapai oleh GAPKI dalam memajukan industri sawit dan memberikan kesejahteraan kepada para petani sawit.